Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Tasya Aprianda Saragi dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Ujung Padang dengan guru pembimbing Ibu Novita Indra Melina SPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tahapan-tahapan pada proses glikolisis. Simak penjelasan saya ya teman-teman. Nah, yang dimana proses glikolisis ini merupakan salah satu jenis dari respirasi aerob ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa sih itu respirasi aerob? Jadi, respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen dari udara. Nah, respirasi aerob ini bertujuan untuk menghasilkan energi. Nah, pada respirasi aerob tersebut dibagi menjadi 4 tahapan ya teman-teman, yang dimana dibagi menjadi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pada proses glikolisis. Nah, untuk penjelasan mengenai tahapan pada proses glikolisis tersebut, teman-teman semua harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan glikolisis, bahan dasar yang terdapat pada proses glikolisis, tempat terjadinya proses glikolisis, hasil akhir yang dihasilkan pada proses glikolisis, dan enzim apa saja sih yang digunakan pada proses glikolisis tersebut. Nah, glikolisis adalah proses pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat dengan menghasilkan ATP dan NADH. Bahan dasar yang digunakan pada proses glikolisis tersebut biasanya berupa glukosa ya teman-teman. Kemudian tempat terjadinya proses glikolisis tersebut biasanya terjadi di sitosol atau sitoplasma. Nah, untuk pembahasan mengenai hasil akhir dan enzim apa saja sih yang digunakan pada proses glikolisis tersebut, nanti saya akan jelaskan pada tahapan-tahapan ini ya teman-teman. Nah, tahap proses glikolisis ini biasanya dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita ke proses glikolisis. Nah, pada proses glikolisis ini dibagi menjadi 10 tahap reaksi ya teman-teman, yang dimana dibagi menjadi 2 fase besar yang meliputi tahap menggunakan energi dan juga tahap menghasilkan energi. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan menggunakan energi, yaitu dimana glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim yang namanya enzim heksokinase. Nah, pada tahap ini biasanya dibutuhkan energi dalam bentuk ATP ya teman-teman. ATP yang telah melepaskan energi di dalamnya akan berubah menjadi ADP. Kemudian fruktosa 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat oleh enzim yang namanya enzim fosfofruktokinase. Nah, pada tahap ini juga biasanya dibutuhkan energi dalam bentuk ATP ya teman-teman. Ini adalah tahapan-tahapan menggunakan energi. Tahap berikutnya adalah tahapan menghasilkan energi, yang dimana 1,3 bifosfoglycerat akan berubah menjadi 3 fosfoglycerat yang dikatalisis oleh enzim yang namanya enzim fosfoglycerat kinase. Nah, pada tahap ini juga akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP ya teman-teman. Kemudian fosfenol piruvat akan berubah menjadi piruvat yang dikatalisis oleh enzim yang namanya enzim piruvat kinase. Nah, pada tahap ini juga akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP ya teman-teman. Nah, ini adalah tahapan-tahapan menghasilkan energi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hasil akhir yang dihasilkan pada proses glikolisis tersebut biasanya berupa 2 asam piruvat, 2 ATP, dan juga 2 NADH. Nah, molekul ATP yang terbentuk sebenarnya ada 4, namun 2 ATP telah digunakan pada investment energi fase. Maka jumlah ATP bersih yang dihasilkan pada proses glikolisis tersebut adalah 2 ATP. Baik, dari tadi kan kita sudah mendengarkan tentang ADP dan ATP. Teman-teman tahu nggak apa sih fungsi dari ATP dan ADP tersebut? Jadi, fungsi dari ATP dan ADP tersebut adalah untuk memindahkan fosfat dari satu molekul ke molekul yang lainnya. Baik, ini saja penjelasan saya mengenai tahapan-tahapan pada proses glikolisis. Jika ada kesalahan atau kekurangan lengkap dari materi saya akan memperbaiki pada kesempatan selanjutnya.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.